kasus di Sukabumi Nizam dianiaya sampai meninggal sama ibu tirinya. sambungnya. Oke. Seperti apa? Nah, hal ini sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Aduh, saya sebenarnya miris sekali mendengar berita-berita seperti itu, apalagi seorang anak yang masih usia 12 tahun dan istilahnya dari pesantren ada niat mau jadi ustadz atau seorang kiai, tapi secara nyatanya tidak mendapat mungkin ya secara dukungan dari ibu sambungnya, sampai akhirnya disuruh minum air panas mendidih sampai istilahnya menutup mata. Itu yang sangat kejam sekali, sangat miris sekali. Fenomena kayak begini kan sangat kita anggap di luar nalar dan tidak berperi kemanusiaan. Kak Dewi sebagai seorang ibu bersudut pandang, apakah ibu sambung itu selalu jahat atau lebih baik maka tidak bercerai supaya seperti apa sih Kak? Baiknya kalaupun berpisah seperti apa untuk anak? Ya, saya rasa kekejaman seorang ibu tiri itu diketahui oleh suaminya, oleh bapak kandungnya si Nizam. Mungkin kenapa ya istilahnya seorang ayah melihat anaknya dianiaya, kenapa sampai akhirnya meninggal. Kasusnya ini kan tahu nih si ayahnya ini, bapaknya ini, ibu tirinya ini kejam, sering menganiaya anaknya. Loh, kenapa sekarang sampai anaknya meninggal? Istilahnya saya rasa memang tahu ya, bapaknya ya, ayahnya ya, atas kekejaman ibu tirinya. Saya sih sangat apresiasi sekali agar kasus ini segera cepat diselesaikan, agar istilahnya lebih baik menjadi tersangka, ibunya cepat diurus secepatnya, supaya istilahnya para ibu-ibu tiri atau ibu kandung setidaknya ada rasa kalau mau menganiaya seorang anak, jadi mikir balik lagi gitu ya, istilahnya biar tidak terulang lagi oleh ibu siapapun lah intinya gitu. Kak Dewi, ini juga ibu sudah jadi tersangka, artinya memang benar-benar bersalah kah seorang posisi ibu tirinya ini? Udah jadi tersangka nih? Ya, ada bukti, selagi ada bukti itu bisa jadi tersangka, SK. Ya kan memang itu memang penganiayaan dari ibu tirinya kan. Ya saya sih agar pihak yang berwajib segera menyelesaikan aja itu kasus, agar ibunya itu segera dijadikan tersangka gitu. Sebagai praktisi hukum juga dari kalau misalnya nih secara hukum kalau melalui pengembangan nanti gitu, bisa gak sih Kak, mungkin gak sih Kak ayah itu bisa juga terseret di situ atas pengembangannya secara hukum? Ya, secara hukum bisa jadi karena ayahnya itu mengetahui atas kekejaman atau kekasaran atau penganiayaan anaknya itu. Kenapa ayahnya itu tidak melaporkan lagi kembali atau kasih peringatan ke istrinya gitu. Jika memang istrinya terus berulang lagi menganiaya anaknya, toh kenapa enggak istilahnya bisa secara baik-baik, atau memang dasarnya ada apa, kenapa seorang ibu tiri itu bisa sekejam itu terhadap seorang anak. Oke, Kak Dewi, mungkin peran pemerintah dalam hal ini harus seperti apa sih dalam menangani atau memperhatikan anak-anak seperti ini, seperti apa mungkin? Gimana? Peran pemerintah ya, untuk lebih memperhatikan anak-anak seperti ini, anak-anak tiri yang kurang pengawasan juga tuh harus punya peran juga guys pemerintah. Iya, peran pemerintah seharusnya ada ya. Dan peran pemerintah itu biasanya bagaimana dari masyarakatnya yang melaporkan ke ada kan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus apabila ada tetangga yang melihat tetangganya seorang anak kecil dianiaya, wajib hukumnya tetangga tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib agar segera diurus permasalahannya gitu loh. Oke, Kak, supaya dan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, baiknya seperti apa sih saran Kakak sebagai ibu, sebagai juga orang yang
tahu hukum sebagai pengacara seperti itu kan, supaya tidak ada nizam-nizam yang lainnya. Iya. Saran saya agar ibu-ibu baik ibu kandung atau ibu sambung ya atau ibu tiri mohon ada rasa apa ya seorang ibu ketika menganiaya seorang anak kecil, mohon ada rasa apa namanya empatinya gitu loh, maksudnya ada rasa kasihan terhadap anak kecil selagi anak itu misalkan tidak nakalnya, misalkan kalau memang anak itu nakalnya senakan-nakalnya apa sih gitu kan, paling ya tidak membunuh ibunya kan, tidak, istilahnya kan nakalnya senakal sewajarnya ya, harap di istilahnya mohon bersabar, tolong dinasihati secara pelan-pelan gitu loh. Ya mungkin saya rasa ibu tiri dari Nizam itu ada rasa apa ya, mungkin ada rasa sakit atau gimana kali ya secara psikis, atau mungkin ada rasa sakit hati yang terpendam dari hubungan mereka ya, mohon maaf saya bicara seperti ini. Jadi bisa saja anak tersebut jadi sasaran, itu banyak loh tragedi seperti itu. Contoh misalkan kesal sama suaminya atau suami kesal sama istrinya, anak yang nggak tahu apa-apa kena sasaran, itu banyak sekali dalam istilahnya pandangan saya ya, melihat orang-orang seperti itu banyak sekali. Oke, terakhir, perlu gak adanya konseling untuk kedua orang tua, baik yang ya, kandung yang akan menikah, baik yang sudah nanti bertemu lagi cerai-cerai bertemu lagi, dalam artian perlu gak sih ada konseling? Perlu sekali ya, karena kan harus menerima apa adanya. Misalkan saya menikah dengan suami yang baru, misalkan saya punya anak gitu ya. Nah suami ini harus bisa menerima keadaan saya, kita harus adaptasi dulu dengan anak-anak saya, itu perlu sekali gitu. Hubungan seperti itu kita susun atau kita bina dulu gitu, supaya kedepannya lebih baik.